Everton jadi tameng Premier League sebelum lawan Man City. Premier League menjatuhkan sanksi pengurangan 10 poin ke Everton atas pelanggaran aturan finansial. Ini diduga sebagai tameng untuk melawan Manchester City. Everton disanksi pengurangan 10 poin karena melanggar aturan keuangan. Premier League mengizinkan tim-tim mengalami kerugian maksimal 105 juta pound dalam 3 musim, tapi Everton merugi 124,5 juta pound sampai akhir musim 2021/2022 lalu. Sebagian kalangan menilai hukuman ini terlampau keras, meski Everton diperkirakan masih akan banding. Namun ex-pemain Stan Collymore melihat Premier League ingin menetapkan basis untuk menghadapi Manchester City. Selain Manchester City, Chelsea juga berpotensi menghadapi sanksi keras menyusul dugaan pelanggaran di era Roman Abramovich. Collymore pun menyinggung soal potensi pencopotan gelar juara dari klub-klub yang melanggar. Seperti diketahui, Manchester City didakwa 115 pelanggaran aturan keuangan. Peraih treble musim lalu itu diduga melakukan berbagai pelanggaran dalam periode tahun 2009 sampai tahun 2018. Pendapat saya soal ini sangatlah sederhana. Premier League ingin memperkuat pertahanan mereka melawan Manchester City. Mereka tahu City akan dibela pengacara semaksimal mungkin menyusul 115 dakwaan terhadap mereka. Jadi Premier League perlu memastikan mereka datang dengan membawa contoh dan apesnya buat Everton, mereka yang jadi tameng. Fakta bahwa Premier League langsung menjatuhkan pengurangan 10 poin mungkin mengungkap bahwa mereka merasa punya kasus yang sangat kuat dengan Manchester City. Yang mereka lakukan saat ini terhadap Everton pada dasarnya adalah menetapkan batas hukuman di pengurangan 10 poin. Tapi kalau Premier League bersikap keras, maka mereka perlu keras kepada semua klub yang melanggar aturan. Pengurangan poin itu satu hal, tapi di titik apa kita mulai mempertimbangkan membatalkan gelar. Harus ada insentif buat klub-klub untuk enggak melanggar aturan. Kekacauan akan terjadi andai Man City dinyatakan bersalah. Ex-penasihat Manchester City mengklaim akan ada kekacauan apabila The Citizens dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran finansial. Seperti ini pengakuannya, Man City jadi sorotan usai Everton kena sanksi pengurangan poin di Premier League. The Toffees dikurangi 10 poin karena melanggar aturan finansial. Pelanggaran finansial juga diduga dilakukan Man City. The Sky Blues diklaim melanggar lebih dari 100 aturan keuangan selama periode tahun 2009 sampai tahun 2018. Pelanggaran berat macam itu bisa membuat Man City dihukum degradasi dari Premier League. Tidak hanya itu, mereka juga diancam pencabutan gelar-gelar juara. Kendati demikian, belum ada sanksi yang dijatuhkan ke Manchester City. The Citizens bahkan berhasil menang banding kala dihukum tampil di kompetisi antar klub Eropa pada 2020. Ancaman sanksi kepada Man City disorot mantan penasihatnya, Stefan Borson. Pakar keuangan sepak bola ini menyebut kasus yang diduga terjadi di Etihad Stadium jauh lebih rumit dan kompleks ketimbang Everton. Ada terlalu banyak hal yang mungkin terjadi jika City dinyatakan bersalah. Ini bakal menjadi sangat serius. Kekacauan akan terjadi. Ini akan menjadi sebuah cerita yang sangat besar, tidak hanya dalam kaitannya dengan sepak bola tetapi lebih luas dari itu. Banyak pihak yang akan terlibat. Ini akan menjadi situasi yang sangat eksplosif. Dari sudut pandang sepak bola, mustahil berpikir City tidak akan terdegradasi jika semua hal tersebut menimpa mereka. Premier League perlu bukti kuat andai mau sanksi Man City. Manchester City dihantui sanksi berat atas dugaan pelanggaran aturan finansial. Premier League harus memiliki pembuktian kuat untuk menjerat The Sky Blues. Ancaman sanksi buat Man City kembali mencuat usai nasib yang didapat Everton. Merseyside Biru kena hukuman pengurangan 10 poin karena melanggar aturan finansial. Everton dihukum setelah merugi di atas ambang maksimal yang ditetapkan Premier League. The Toffees mengalami kerugian 124,5 juta pound, melebihi batas maksimal 105 juta pound dalam 3 musim. Manchester City disinyalir melanggar 115 aturan keuangan selama periode tahun 2009 sampai tahun 2018.
The Citizens turut menutupi nilai gaji asli yang didapat manajer mereka pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013, yakni Roberto Mancini. Man City juga diduga melanggar aturan Premier League terkait keuntungan dan keberlanjutan pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Manchester Biru tak butuh pula dengan aturan UEFA terkait lisensi klub dan financial fair play pada musim tahun 2013 sampai tahun 2014 dan antara periode tahun 2014 sampai tahun 2015 dan tahun 2017 sampai tahun 2018. Banyaknya pelanggaran yang diduga dilakukan Man City berpotensi sanksi berat, mulai dari degradasi hingga pencabutan gelar yang didapat selama periode tersebut. Kendati demikian, belum ada investigasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran Man City. Pakar ekonomi sepak bola Stefan Borson menyebut masalah yang terjadi di Man City itu perlu waktu penyelidikan lebih lama, serta bukti-bukti yang lebih meyakinkan ketimbang pengusutan kasus Everton. Untuk menang melawan City, Anda harus membuktikan ketidakjujuran terhadap sejumlah orang. Tidak ada komisi yang mau melakukan itu. Anda lihat mereka dengan hati-hati mengatakan bahwa Everton terbuka, meskipun mereka menemukan bahwa klub tersebut telah melanggar kewajiban itikat baik. Jika kasus ini terbukti melawan City, maka itu adalah penggelapan, penipuan akuntansi, konspirasi, semuanya merupakan hal yang sangat serius. Namun Premier League harus membuktikannya dan mereka harus membuktikannya di forum yang sama sekali tidak cocok untuk kasus rumit dengan tuduhan serius. Erling Haaland kambing hitam Norwegia gagal lolos Euro, bintang Man City dihujat gak bisa gendong tim. Timnas Norwegia gagal lolos ke putaran final EURP 2024 Jerman. Norwegia dipastikan gagal masuk dua besar klasemen akhir kualifikasi grup A Euro 2024. Bintang Manchester City yang menjadi penyerang andalan Norwegia menjadi sasaran hujatan. Erling Haaland disalahkan gara-gara gagal menggendong timnya untuk bisa menang. Kini, dua tiket grup A sudah dikantongi oleh Spanyol dan Skotlandia. Erling Haaland menambahkan namanya dalam daftar panjang cedera klub. Erling Haaland kesakitan memegangi pergelangan kakinya dalam laga Norwegia vs Faroe Islands yang digelar di Ullevål Stadium, Jumat tanggal 17 November tahun 2023 dini hari WIB. Dalam laga persahabatan yang berakhir kemenangan 2-0 itu, Erling Haaland baru masuk di babak kedua menggantikan Jørgen Strand Larsen. Tim medis datang dan Erling Haaland bisa melanjutkan hingga laga berakhir dengan tambahan waktu 5 menit. Tim dokter timnas Norwegia menyebut, masalah cedera yang dialami Erling Haaland sama seperti saat dirinya cedera melawan Bournemouth. Pihak timnas sudah mengabari Manchester City dan pelatih Norwegia, Stig Solbakken, memberi kabar positif.